Halo guys, guys. kembali lagi di channel GPR Seko. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mimin akan membahas film The Son of the Bigfoot yang dirilis tahun 2017. Menceritakan seorang anak yang pergi mencari ayahnya ke tengah hutan yang ternyata ayahnya sudah menjadi monster Bigfoot dan mereka diincar oleh agen rahasia untuk diambil DNA-nya, membuat ramuan khusus demi kepentingan perusahaan. Mereka oke, bagaimana kelanjutan? Sebelum lanjut menonton, ada baiknya like, comment, share, dan juga subscribe terlebih dahulu ya. Bye-bye. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pria yang disebut sebagai Dr. Harrison yang sedang dikejar-kejar oleh agen rahasia dari perusahaan Aircraft saat itu. Harrison pun berhasil dikepung hingga ke pinggir sungai yang curam. Harrison pun tak punya pilihan lain selain melompat supaya ia tak berhasil ditangkap oleh para agen itu. Dan mereka pun mengira kalau Harrison sudah tewas. Sedangkan di rumahnya, istri dan anak Harrison yang sangat masih balita sangat mencemaskan Harrison. 12 tahun kemudian kini anak Harrison bernama Adam sudah duduk di bangku SMP. Dan ia nampak sedang dikerjai oleh teman-temannya dan melemparkan permen karet ke rambutnya. Melihat hal itu, Adam pun melapor ke gurunya yang membuat Tony, anak nakal, disuruh ke guru kesep saat istirahat. Saat Adam ke kamar mandi membersihkan rambutnya, tiba-tiba kaki Adam mau membesar yang membuat sepatunya rusak. Adam pun mencoba menutupinya dengan tisu toilet yang membuat ia ditertawa oleh murid-murid lainnya. Dan pada saat itu juga Adam kembali bertemu dengan Tony dan dua temannya. Ia pun dikejar hingga ke ruang OK. Karena itu keberanian Adam melapor ke guru sebelumnya. Adam pun dikejar bahkan sampai tasnya dibuat tersangkut ke ring basket. Sampainya di rumah, Adam pun mencoba menutupinya dari ibu, mengatakan kalau ia tak dikerjai oleh temannya, melainkan hanya keadaan saja. Ibunya pun memutuskan untuk menggunting rambut Adam sampai rambut Adam benar-benar pendek. Sesekokan harikannya saat terbangun, Adam pun benar-benar terkejut saat melihat rambutnya tumbuh kembali. Ia pun kembali menggunting rambutnya sebelum ibu melihatnya dan mencoba menutupinya dengan topi milik ayahnya. Melihat hal itu, ibu Adam pun kembali teringat dengan suaminya. Desa lain ditunjukkan Herco sudah sebuah perusahaan yang membuat ramuan penumbuh rambut yang dipimpin oleh ia, sekalipun pameran antagonis dalam film saat ini. Ia pun dikunjungi oleh 3 pria dari perusahaan lain untuk melihat-lihat perkembangan perusahaan itu. Ternyata perusahaan Heiko membuat ramuan itu dari DNA hewan-hewan yang salah satunya kelinci percobaan. Kemudian mereka pun mencoba ramuan itu kepada salah satu pria magang yang ternyata ramuan itu belum sepenuhnya berhasil, yang membuat ramuan magang itu malah terbakar. Kembali keadaan, ia dipanggil ke ruang kasep karena disebut terlibat perkelahian dengan Tony dan temannya sebelumnya, padahal ia sudah mencoba menjelaskan kalau ia hanya korban bullying saja. Tetapi tetap saja kepala sekolahnya tidak percaya, sehingga Adam malah mendapatkan skor 10. Sepulang sekolah, Adam pun kembali ditemui oleh Tony dan yang lainnya. Ia pun dikerjai lagi hingga mereka merobek topi milik ayah Adam, dan saat itu juga tersadar kalau rambut Adam kembali tumbuh lagi. Kemudian Adam pun mencoba melarikan diri sampai ke taman bermain hingga ia berhasil terkepung lagi. Tetapi tanpa ia sadari, ternyata Adam memiliki kekuatan dan memukuli mereka. Hingga Tony dan temannya sangat terheran-heran. Lalu Adam pun kembali berlari ke rumah sampai Tony dan yang lainnya mengejarnya sampai ke sana. Lalu meskipun melempar batu ke kaca jendela rumah Adam, dan saat Adam memeriksanya, ia melihat sebuah lubang yang tanpa ia sadari selama ini di dalamnya ada sebuah kaleng biskuit yang berisikan surat-surat yang ternyata surat dari ayahnya. Sampai malam tiba, ibu Adam pun pulang dan melihat Adam sudah menemukan surat-surat yang ia sembunyikan selama ini. Kemudian Adam sangatlah marah pada ibunya kalau ternyata selama ini ayah masih hidup. Padahal ibunya hanya menginginkan yang terbaik supaya suaminya aman di sana tanpa seorang pun mengetahui keberadaannya. Lalu soal malam tiba, Adam pun kabur dari rumah untuk mencari ayahnya, dan ia pun mendapat tumpangan dari seorang pria bermobil truk untuk diantar ke alamat itu. Hingga saat pagi tiba, ibu Adam pun sangat kaget saat menyadari kalau Adam tidak ada di kamar, dan ia curiga Adam sedang mencari keberadaan ayahnya. Tak lama kemudian, akhirnya Adam pun sampai ke alamat sesuai ukiran di kulit kayu itu, yang ternyata hanya ada dan hutan dan belantara dan juga sebuah kotak surat yang biasa orang tuanya buat untuk berkomunikasi. Kemudian Adam pun memasuki hutan dan tanpa ia sadari ia sudah 2 minggu di dalam hutan tanpa
menemukan ayahnya. Hingga suatu hari ia pun diintai oleh sesosok menakutkan yang membuat ia berlari sangat jauh hingga ia terjatuh dan berguling ke jalan raya. Sampai-sampai Adam pun hampir tertabrak oleh truk yang untungnya segera diselamatkan oleh sosok tadi yang ternyata adalah monster Bigfoot. Dan yang sampai truk berhasil merekam kejadian itu. Super truk melaporkannya ke polisi, tetapi polisi sama sekali tidak percaya. Lalu ia pun melaporkannya ke perusahaan Herco yang juga menangani masalah keberadaan monster alien dan juga makhluk misterius lainnya. Mendengar hal itu, Tuan Esman dan profesornya pun berencana memburu dan menangkap Bigfoot itu untuk diambil DNA-nya untuk ramuan terbaru mereka. DNA Bigfoot jauh lebih baik daripada DNA hewan lainnya. Kemudian mereka pun disupir truk untuk meminta keterangan yang ternyata mereka juga menemukan ransel milik Adam di tempat lain. Akhirnya Adam tersadar setelah disembuhkan oleh Bigfoot itu. Sangat kaget saat mengetahui kalau Bigfoot itu adalah ayahnya. Awalnya ia tak percaya, tetapi saat ia melihat fotonya dipajang di sana, ia baru mengetahui kalau ibunya selalu mengirim fotonya ke ayahnya. Lalu ayahnya pun menceritakan kalau ia dulu diburu oleh agen dari Heiko untuk dijadikan tikus lab atau tikus percobaan. Lalu Adam pun bertanya, apakah ia akan menjadi Bigfoot sama seperti ayahnya? Awalnya ayahnya berbohong kalau Adam tak akan sama seperti dirinya. Tapi saat Adam mengatakan kalau banyak hal aneh pada tubuhnya, contoh rambutnya yang cepat tumbuh hanya dengan semalam, kemudian ayahnya pun mengatakan kalau menjadi Bigfoot itu sangatlah menyenangkan dan memiliki banyak kelebihan seperti memiliki tangan sebagai penyembuh, telinga yang dapat mendengar suara yang bahkan lebih jauh dan kecil, dan hal yang dapat berlari sangat cepat. Lalu ayahnya pun mengajak Adam berpetualang ke hutan untuk menunjukkan kemampuan Adam. Ternyata benar kalau Adam dapat mendengar suara yang sangat jauh dan kecil, bahkan mampu berlari sangat cepat. Ini ternyata selain itu ayahnya pun mengajari Adam untuk dapat berbicara dengan hewan. Hari memperkenalkan teman-teman hewannya, Step si burung pelatu traveler dan Wisi sepasang musang dan Wilbur si beruang yang awalnya Adam takuti, serta Tina si tupai yang juga membawa kabar kalau ada dua pemburu di atas bukit yang membawa senjata api. Kemudian mereka pun berlari ke sana untuk memperkerjai para pemburu itu. Lalu timnas itu pun mengganti pelurunya diberisikan di daunan di saat pemburu itu sedang makan. Kemudian ibu pun menakut-nakuti mereka yang secara spontan memburu itu langsung menembaknya. Lalu lebar pun berpura-pura mati yang membuat kedua pemburu itu sangat senang, dan saat pemburu itu hendak membuat video tentang hasil buruan mereka, Filbert kemudian terbangun dan menakut-nakuti mereka seakan-akan menjadi beruang zombie, dan saat itulah juga yang lainnya ikut menyerang. Kemudian setelah itu Adam dan ayahnya pun bermain menikmati kebersamaan mereka. Lalu di sela-sela kebersamaan itu ternyata Adam selalu berharap ayahnya kembali pulang ke rumah, tetapi ayahnya tidak bisa dan menceritakan semuanya kalau dulu ia belajar kedokteran dan mulai meneliti tentang keanehan pada dirinya. Sepertinya pertumbuhan rambut atau bulu pada tangan dan kakinya, dan ternyata ia menemukan kelainan pada DNA-nya yang lalu. Perusahaan herbal yang mengetahui hal itu mengajak ia untuk bekerja sama, tetapi saat ia menolak, hal itu malah mengancam keselamatan keluarganya, sehingga ia memutuskan lari ke hutan dan istrinya. Dan jika perusahaan heboh juga mengetahui kalau DNA Adam sama seperti ayahnya, kemungkinan besar Adam juga akan diincar oleh mereka. Di sisi lain, ibu Adam yang sedang mencari Adam berhasil ditemukan oleh agen narkoba dan dibawa menghadap semen pemimpinan mereka di sebuah restoran, dan kebetulan juga Travel dan Vika ada di sana mencari makanan di tong sampah dan melihat sebuah tersebut ditahan oleh para agen-agen itu. Mereka pun segera berlari ke hutan dan memberitahukannya kepada Bigfoot, dan hal buruknya para agen itu juga sudah masuk ke hutan untuk mengincar mereka. Kesalahan Adam yang mengancing para agen itu datang ke hutan. Ia pun bertanggung jawab menemui para agen itu. Adam pun berpura-pura seakan tersesat di hutan, dan karena hal itu ia pun dibawa ke kurungan bersama ibunya. Tak lama setelah itu Adam pun kembali dipisahkan dari ibunya dan mengajak Adam bekerja sama untuk memanggil ayahnya dari dalam hutan. Tetapi saat Adam menolak, ia pun dikurung di dalam mobil dan dibiarkan terjebak di lingkaran api, dan saat itulah ayahnya muncul dan menyelamatkannya. Adam, tetapi sayangnya ayahnya malah ditembak bius oleh Yasman. Lalu saat batang pohon hampir menimpa mereka, Saibur ada, tetapi ayahnya berhasil dibawa oleh para agen itu.
Hai, beberapa saat kemudian, di saat para hewan itu hendak mencari tempat tinggal baru, Adam pun memohon kepada mereka untuk menyelamatkan ayahnya. Tetapi ia sempat berdebat dengan Filbert karena itu akan menjadi risiko besar. Tetapi akhirnya mereka mau bekerja sama saat menyadari Bigfoot yang baik sedang membutuhkan bantuan mereka desain lain Bigfoot ditahan di ruang lab untuk diambil DNA-nya, membuat ramuan baru, tetapi ia selalu memberontak sampai-sampai ia diajak bekerja sama oleh Eastman supaya istri dan anaknya baik-baik saja kembali keadaan dan yang lainnya. Mereka berencana menaiki mobil para agen untuk sampai ke perusahaan Herco, tempat ayahnya ditahan. Di perusahaan Herco, mereka mencoba hasil ramuan dari DNA Bigfoot ke anak magang itu lagi, dan ternyata hasilnya sangat sempurna dengan pertumbuhan rambut yang begitu lebat. Kembali ke Adam, sesampainya mereka perusahaan itu, mereka bersembunyi dari pantauan agen-agen itu. Dan ada menyuruh serusi burung untuk merusak semua CCTV, sedangkan Trevor mencoba melubangi kaca sampai ke ruang pemantauan, tetapi sayangnya kacanya mana pecah yang membuat alarm penyusup berbunyi dan mengundang para agen itu berdatangan. Akhirnya Adam dan yang lain berhasil masuk ke ruangan pemantau dan berhasil menemukan ruang ayahnya disekap. Lalu mereka pun mengambil senjata masing-masing untuk melawan para agen penjaga. Get your hands off him! Tetapi setelah Pistol sekian lama mereka menyerang, mereka malah berhasil tertangkap dengan tembak bius, sedangkan Adam berhasil sampai ke tempat ayahnya ditahan. Tetapi saat Adam mencoba membebaskan ayahnya malah menolak karena ia percaya perkataan Eastman kalau istri dan anaknya akan baik-baik saja kalau ia menyerahkan diri, dan ia berpesan kepada Adam supaya Adam menjaga ibunya. Lalu di saat terakhir dan yang lainnya melihat Adam berjalan dengan para agen itu, mereka mengira kalau Adam sudah bekerja sama dan menjual mereka kepada perusahaan itu. Tetapi saat sampai ke salah satu ruangan, Adam menekan tombol darurat yang otomatis akan mengunci semua pintu ruangan dan mengeluarkan air dari atas. Mendengarkan darurat itu, agen penjaga CCTV malah menekan tombol evakuasi yang membuat semua agen dan pekerja di sana berlari keluar bangunan. Kemudian pada kesempatan itulah ada melepas semua hewan percobaan di sana serta para teman-temannya. Lalu ia kembali melepaskan ayahnya, tetapi tetap saja ayahnya menolak sehingga ada mengancam kalau ia juga akan mengaku pada mereka kalau ia juga adalah Bigfoot, sehingga ayahnya pun pasrah mengikuti rencana Adam. Di sana lain, agen-agen yang memantau rumah Adam berhasil mendapatkan bukti kalau Adam juga adalah Bigfoot. Melihat dari potongan rambut Adam yang semakin panjang di tempat sampah, sehingga mereka melakukan hal itu kepada Esmond, pemimpinan mereka. Kembali ke Adam dan ayahnya, mereka pergi ke ruangan gas dan menghancurkan semua gas itu. Sayangnya mereka hampir terkurung di ruangan itu, sehingga mereka keluar dari ruangan ventilasi, tetapi tak berhasil keluar bangunan itu. Bigfoot malah ditembak bius dan dijatuhkan ke bawah jembatan karena mereka sekarang lebih membutuhkan Adam. Tapi Adam menembak pistol Sword dalam pembangunan yang sudah dipenuhi dengan gas, sehingga mengakibatkan bangunan itu hancur. Hai hoi, lalu Adam pun menemui ayahnya yang tak berdaya, dan tanpa sengaja ia berhasil menyembuhkan ayahnya dengan tangannya sendiri. Lalu bisa mereka semua berkumpul. Esman tiba-tiba datang dan menendong senjata, tetapi ia malah ditembak bius oleh ibu Adam. Akhirnya Bigfoot, Adam dan istri serta teman-temannya tinggal bersama di rumah tanpa sepengetahuan orang-orang. Dan Wika, istri Travis Musa, sudah melahirkan 5 anak perempuan. Kemudian di saat Adam mendang pergi ke sekolah, ia kembali ditemukan oleh Tony dan yang lainnya, dan lalu Adam pun memanggil teman-teman hewannya untuk menakut-nakuti mereka. Dan di akhir cerita, Adam ditemui oleh seorang gadis bernama Emma untuk mengajak Adam ke sekolah bersama-sama. Ternyata Emma adalah gadis yang Adam sukai selama ini. Hilang pun selesai. Bye bye everyone.